his face! I don't want to. You fucking see how hard it is, you... Halo, selamat datang kembali di Makna Film. Kalau kamu suka film yang gak cuma menghibur, tapi juga mengajak berpikir lebih dalam, kamu berada di tempat yang tepat. Hari ini kita akan membahas Jarhead, film perang yang berbeda dari yang lain. Di sini gak ada ledakan besar atau pertempuran epik. Justru yang ada adalah ketegangan dan kebosanan yang menghancurkan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Makna Film. Seperti apa kisah selengkapnya? Ya wes, jangan berlama-lama lagi. Segeralah siapkan kopi, jangan lupa matikan televisi, nyamankan diri, ambil posisi. Itulah tandanya kita masuk ke alur filmnya. Let's go. Film dimulai dengan seorang pemuda bernama Anthony Swofford, atau kedepannya kita panggil Anton. Tanpa banyak mikir, dia mendaftar jadi marinir, bukan karena semangat patriotik, tapi lebih karena dia butuh sesuatu yang baru, sesuatu yang mengubah hidupnya. Begitu tiba di kamp pelatihan, Anton bertemu dengan pelatih yang keras dan penuh kebencian. Dari awal kita melihat bahwa pelatihan ini tetapi juga tentang menghancurkan segala bentuk individualitas. Disinilah mereka mulai kehilangan identitas pribadi mereka yang dibentuk menjadi mesin perang. Di bawah teriakan keras pelatih yang tak kenal ampun, mereka harus mengikuti peraturan tanpa pengecualian. Salah satu momen penting adalah saat Anton dihukum berat hanya karena tali sepatunya yang tidak terikat sempurna. Hukuman ini terasa sepele, tapi ini adalah cara untuk mengajarkan mereka bahwa setiap kesalahan, sekecil apapun, bisa menjadi bumerang besar dalam dunia militer. Show me exactly where you stood. Then he wasn't lying. Anton belajar bahwa dalam dunia ini rasa hormat datang dari keteguhan dan ketakutan. Mereka dipaksa untuk tunduk pada sistem tanpa bisa mempertanyakan. Dan setelah pelatihan selesai, Anton akhirnya ditempatkan di tim sniper yang menjadi rumah barunya. Di sini dia bertemu dengan seorang bernama Rejo, seorang rekan yang akan menjadi mitra dalam medan perang, sekaligus sahabat yang bisa diandalkan. Di mana Rejo adalah sosok yang tampaknya lebih tenang dan penuh perhitungan, namun keduanya membentuk hubungan yang unik. Anton mengagumi Rejo karena di balik sikapnya yang tenang, dia menyimpan kedalaman yang jarang terlihat. Seiring waktu berjalan, mereka menjadi pasangan yang tidak terpisahkan. Namun di balik persahabatan ini, ada ketegangan yang tak bisa mereka hindari. Meski mereka saling mengandalkan, perbedaan kecil bisa memicu ketegangan yang akhirnya menguji kekuatan hubungan mereka. Ketika Anton dan rekan-rekannya berada di medan perang, kita mulai melihat pengorbanan yang tidak selalu terlihat oleh masyarakat umum. Mereka berjuang bukan hanya untuk negara, tetapi juga untuk menjaga eksistensi mereka sendiri. Anton menerima surat dari pacarnya yang menyatakan bahwa hubungan mereka mulai retak. Surat itu bukan hanya berita buruk, tapi juga mengguncang ketenangannya. Bayangkan, dia berada di luar negeri, jauh dari orang yang dia cintai, dan di saat yang sama, hidupnya kembali dipertanyakan. Girlfriend and her man Jody are doing in the hay. Inilah momen yang menggugah.
Kekecewaan itu bukan hanya soal cinta yang pudar, tetapi juga tentang kehilangan kepercayaan terhadap hal-hal yang mereka anggap pasti. Here are the rules. When you talk to these reporters, you do not get specific. Dan saat mereka tiba di Timur Tengah, perbedaan antara harapan dan kenyataan semakin terasa, di mana Anton dan rekan-rekannya menyadari bahwa perang yang mereka bayangkan tidak seperti apa yang mereka hadapi di lapangan. If wounded, call Corman. Rutinitas yang melelahkan ini mulai meracuni pikiran mereka. Mulai dari merawat senjata hingga sekedar menunggu perintah. Semuanya terasa seperti permainan menunggu yang tidak pernah berakhir. Dalam kesunyian gurun yang tak terhingga, mereka mulai merasakan bahwa ketidakpastian ini adalah musuh yang lebih berbahaya dari apapun yang pernah ada di depan mereka. Anton seringkali hanya berdiri di tengah padang pasir, memandang horizon tanpa harapan. Dunia di sekitar mereka terasa sunyi, mencekam, dan sangat jauh dari apa yang mereka bayangkan sebagai perang. My rifle, I am nothing. I am nothing. I am nothing, you fucking pussy. No. Dari hari ke hari, ketegangan psikologis semakin meningkat. Dalam salah satu adegan yang emosional, salah satu prajurit tiba-tiba meledak, berteriak tanpa alasan yang jelas. Ia melemparkan perlengkapan senjatanya ke tanah, lalu terjatuh dan menangis. No. Ini bukan hanya ketegangan fisik, tetapi lebih tentang bagaimana mental mereka mulai terganggu. Tidak ada peluru yang ditembakkan, tetapi perang dalam diri mereka adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Di tengah kebosanan dan ketidakpastian, mereka mulai meragukan diri mereka sendiri dan bahkan satu sama lain. Break, but I'll end this fucking waiting. Ketika malam tiba dan pertempuran mereda, para prajurit sering berbicara tentang kehidupan mereka di rumah. Beberapa dari mereka merindukan keluarga. Ada yang teringat anak yang baru lahir, sementara yang lain hanya berusaha menahan kesepian. Namun, semakin lama mereka berada di gurun, semakin jelas bahwa jarak antara mereka dan kehidupan yang mereka tinggalkan semakin lebar. Salah satu prajurit menerima surat dari istrinya yang meminta cerai. Dia berusaha menahan tangis, tapi jelas ada luka yang menganga. Perasaan ini menambah beratnya beban yang sudah mereka bawa. Dan ketika ketegangan semakin memuncak, akhirnya hubungan antara prajurit pun semakin rapuh. Dalam salah satu adegan, Anton terlibat dalam pertengkaran sengit dengan rekan satu timnya. Pertengkaran ini awalnya sepele, tetapi seiring berjalannya waktu, perasaan frustasi yang mendalam memicu ledakan emosi yang tak bisa dibendung. Mereka semua terkukung dalam kondisi yang menekan. Bahkan persahabatan yang paling kuat sekalipun mulai pecah ketika ketegangan ini menjadi terlalu besar untuk ditahan. This is my rifle. There are many like it. With Di tengah gurun yang luas dan sunyi, Anton merasa semakin kecil. Dalam adegan ini, ia memegang senapan dengan tangan yang gemetar, merenung tentang ketidakpastian yang terus mengikutinya. Mereka tidak tahu kapan musuh akan muncul atau apa yang harus mereka lakukan. Ketakutan itu ada, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan untuk menghadapinya. Hanya ada kesendirian dan ruang kosong yang menekan jiwa mereka. Anton dan Reja sering menghabiskan waktu untuk berlatih sebagai sniper. Ini adalah kesempatan langka untuk merasa bahwa mereka memiliki tujuan yang jelas. Namun, momen latihan ini terasa ironis karena mereka berlatih untuk sesuatu yang tidak pernah datang. Latihan ini menjadi pelarian dari kebosanan dan ketidakpastian yang mereka rasakan setiap hari. Meski mereka terus berlatih, pertanyaan yang besar selalu ada. Kapan mereka akan benar-benar digunakan dalam pertempuran? because we have the guys to kill. You fucking death jockey. Dan ironi terbesar dalam Jarhead ini adalah, meskipun mereka siap, perang yang mereka hadapi tidak pernah datang. Anton dan rekan-rekannya harus terus menunggu dan melihat bagaimana dunia di sekitar mereka tetap berjalan.
Anton merasa hampa, frustasi, dan rasa bahwa latihan serta pengorbanan yang tidak berarti apa-apa. Mereka dilatih untuk perang, tapi perang itu tidak pernah dimulai. Kenyataan ini semakin mengerikan saat mereka menyadari bahwa ketenangan itu bukan datang dari musuh, tetapi dari dalam diri mereka sendiri. Ketika Anton tidak bisa lagi menahan segala tekanan yang ada, dia meledak. Dia berteriak ke langit, melemparkan senapannya ke tanah. Ini adalah momen puncak dari segala frustasi yang terpendam selama ini. Tiba-tiba perintah mundur pun datang. Setelah berbulan-bulan berada di medan perang, merasakan ketegangan dan kekosongan yang mendalam, mereka akhirnya diberitahu bahwa misi mereka telah selesai. Anton dan rekan-rekannya tidak tahu harus merasa lega atau malah lebih kecewa. Mereka telah menunggu, berlatih, dan siap untuk melawan musuh yang tak pernah datang. Kini, mereka dipanggil untuk kembali ke dunia yang mereka tinggalkan, ke kehidupan yang mereka coba lupakan. Di tengah semua kekecewaan ini, Anton mulai meragukan segalanya, termasuk pilihannya untuk bergabung dengan militer. Saat mereka kembali ke Amerika, kehidupan yang semula mereka anggap biasa kini terasa sangat asing. Dunia sipil yang mereka tinggalkan seakan menjadi dunia yang jauh. Mereka merasa terputus, seolah perang yang mereka hadapi lebih dari sekedar perang fisik. Perang ini adalah perang mental yang jauh lebih sulit dihadapi. Anton kembali bertemu dengan pacarnya, namun hubungan mereka sudah tidak sama lagi. Ada jarak yang tidak bisa dijembatani. Bahkan saat dia berbicara dengan orang-orang yang dulu dekat, perasaan canggung muncul, dan dia merasa seperti dirinya adalah orang luar. Perubahan ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal bagaimana dia melihat dunia dan dirinya sendiri. Di mata Anton, dunia yang dulu familiar kini terasa jauh lebih asing. Dan pada akhirnya, Jawhead bukanlah film tentang kemenangan atau keberanian di medan perang, tetapi tentang perjalanan batin seorang yang merasa terperangkap dalam situasi yang tidak pernah dia pilih. Anton tidak pernah pulang sebagai pahlawan, tetapi sebagai seorang yang telah belajar dengan cara yang sangat pahit bahwa ada banyak perang yang lebih besar dari yang terlihat di permukaan, yaitu perang melawan dirinya sendiri. Di akhir film, kita melihat Anton yang merenung, menyadari bahwa perang yang sesungguhnya tidak berakhir dengan tembakan atau ledakan, tetapi dengan bagaimana kita menghadapi diri kita sendiri setelah semua itu berlalu. Anton kembali ke kehidupan sipil, tetapi dia membawa sesuatu yang lebih berat, pemahaman tentang ketidakpastian hidup, dan mungkin pemahaman tentang dirinya sendiri yang lebih dalam. Film ini berakhir dengan gambaran Anton yang kembali ke kehidupan yang tak pernah dia bayangkan, mencoba menemukan jalan baru di dunia ini yang kini terasa asing baginya. Tapi, apakah dia benar-benar menemukan kedamaian? Itulah pertanyaan yang telah menggantung. Apakah benar kita bisa benar-benar kembali setelah kita berubah? Dengan akhir yang menggantung, Jarhead memberikan kita kesempatan untuk merenung lebih dalam tentang perang yang sesungguhnya. Perang mental dan emosional yang setiap prajurit harus hadapi, bahkan setelah mereka pulang. Dan itulah perjalanan Anthony Swofford, seorang pemuda yang mencari tujuan, terjebak dalam kebosanan, dan berakhir dalam dilema besar di tengah perang yang tak pernah benar-benar terjadi. Film ini tidak hanya tentang perang itu sendiri, tetapi tentang perjalanan batin setiap individu yang terlibat di dalamnya. Jarhead
adalah kisah yang mengajarkan kita bahwa kadang-kadang perang terbesar adalah perang dengan diri kita sendiri. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe jika kamu ingin terus mendalami makna-makna di balik sebuah film. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.